Lift sudah dimatikan di. Lo harus lewat tangga dalam. Yah, aku sendirian pula. Mbak Yan gak mau turun bareng? Belum bisa, masih ada yang harus gue kerjain nih. Itu percakapanku dengan Mbak Yanti, staf admin di tempat aku bekerja. Setelah berganti pakaian, aku berniat untuk langsung pulang. Aku yang baru bekerja selama 2 bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Tentu saja pulangnya akan malam, seperti kali ini. Bioskop ada di lantai 6, maka dari itu aku harus menuruni tangga eskalator yang sudah dalam keadaan mati juga. Lantai demi lantai untuk sampai ke lantai dasar, karena lift yang biasanya bisa digunakan ternyata malah mati. Entah kenapa. Gedung Blok M Plaza ini berbentuk melingkar, walaupun gak bundar. Di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai bawah. Jadi untuk menaiki atau menuruni eskalator harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan, harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya, terang saja sendirian, sudah nyaris jam 12:30 malam. Ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendiri di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi, sesekali aku juga melihat 1 atau 2 orang security yang sedang patroli. Entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas security. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu, aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai, dari atas sampai bawah. Makanya, kadang aku dapat melihat security atau orang lain sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri. Begitu juga malam ini. Aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi, walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya, sebagian lampu dalam gedung sudah keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional. Jadinya ya gelap, walaupun bukan gelap total. Tapi ada yang sedikit mengganggu, karena malam ini atau kali ini aku nggak melihat ada pergerakan orang lain selain aku. Biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam. Kali ini beda. Malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih di lantai 5. Tapi sepertinya aku sudah merasa nggak nyaman. Solusinya mempercepat langkah supaya lekas sampai bawah. Eskalator mati, AC juga mati. Hal ini tentu saja menambah semuanya, jadi nggak nyaman. Tapi kecemasan berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Akhirnya ada orang juga, pikirku dalam hati. Coba mencari tahu dari mana sumber suara. Sambil terus berjalan aku pandangi setiap lantai, sampai yang paling ujung, atas juga bawah. Yang pasti, sang empunya langkah nggak berada di lantai 4 yang sedang atau baru saja aku pijak ini, karena sama sekali nggak kelihatan ada orang. Ya sudah, terdengar sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga, sama seperti aku. Benar, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator, tapi jalannya lambat, perlahan. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya sosok perempuan. Terlihat dari gerai rambutnya panjangnya. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam, sama sepertiku.
Aku terus bergerak berjalan. Akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu. Sampai akhirnya benar-benar gak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kaki masih kedengeran. Nah, beberapa detik kemudian suara langkah juga ikut menghilang. Kemana tuh orang? Pikirku sambil sejenak menghentikan langkah mencari jawaban. Sama sekali gak kelihatan ada orang. Cemas kembali kurasa karena seketika sepi melanda lagi dan lagi. Aku kembali meneruskan langkah menyusuri selasar lantai 4, lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan karena kosongnya lagi-lagi mulai membuat cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya nggak ada orang lagi selain aku. Kosong. Walaupun sepertinya nggak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki, persis seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini terdengar dari atas. Aku nggak tahu lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku lalu menghentikan langkah, melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Ya, dalam gelap akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3, berdiri dekat dengan pagar kaca. Nggak menghadapku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Pertanyaan muncul dalam kepala. Tapi melihat itu tiba-tiba aku merinding. Ketakutan menyeruak memenuhi ruang batin. Sontak aku melanjutkan langkah menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sebelah kiri. Tentu saja aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika sedang hendak menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan, tawa tertahan tetapi sangat jelas. Sumber suara berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takut sudah dari level tertinggi, tetapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan, lalu menoleh ke belakang, ke arah sumber suara. Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan. Seperti terhipnotis, gak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas, tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang melayang, tetapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai 3. Baju putih lusuh panjangnya tergerai melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara tawanya masih terdengar mengiring, bukan tawa melengking, tetapi tertahan namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan, seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat di lantai 1, lalu berdiri menghadapku. Aku langsung membalikkan badan kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisku nggak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar. Di situ ada 2 orang security sedang berjaga. Aku Diana, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2007 sampai 2010. Sebenarnya sebelum aku bekerja sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Yaitu tadi, aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjerumus seram dari rekan kerja
yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut kadang berusaha sebisa mungkin gak mendengarkan cerita-cerita seram itu, tapi ia tetap saja seringnya penasaran lalu mendengar semuanya. Bulan pertama aku hanya mendengar ceritanya saja, sama sekali belum merasakan hal-hal yang janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi, ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku gak mau lagi pulang kerja malam hari jalan sendirian. Harus ada yang menemani, aku takut. Tapi walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih ada. Aku alami sendiri.